Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Ya. Dan kali ini yang mau saya bahas adalah mungkin buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar pinjol, baru gagal bayar pinjol, ini harus lebih hati-hati lagi. Kenapa? Mengingat ya banyaknya pinjol-pinjol yang mengalami kerugian di akhir 2022. Jadi kemungkinan besar pola penagihan mereka pun akan lebih mereka tingkatkan, dan teman-teman juga harus memperhatikan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan malah teman-teman lakukan, ini bisa berakibat fatal ke depannya. Karena saya lihat di sini ini sudah pinjol ini sudah lumayan banyak mengalami kerugian pesat banget di akhir tahun kemarin. Kita nggak tahu ya kendala-kendala seperti apa. Yang jelas yang kita tahu secara garis besar adalah kredit macet, kredit bermasalah. Ya, mungkin ada beberapa pinjol yang masih tidak mengalami kerugian sama sekali, dan itu mereka sudah meningkatkan pola penagihan mereka seperti apa gitu loh. Yang penting kita mau bahas hari ini, hati-hati buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar dan baru gagal bayar. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bisanya nanti berakibat fatal. Tapi sebelumnya, buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, atau yang belum mensupport channel ini juga boleh disupport dulu. Semoga aja channel ini makin berkembang lagi dan pastinya bisa memberikan motivasi, edukasi, dan semangat buat teman-teman semuanya. Silahkan. Anda harus hati-hati gagal bayar pinjol di awal tahun 2023 ini. Kenapa seperti itu saya bilangin? Mengingat banyaknya dari pinjol-pinjol legal yang mengalami kerugian yang cukup pesat di awal tahun ini. Kalau data yang sudah diliput oleh OJK di akhir tahun 2022, kemarin saya juga sempat bahas dan saya juga sudah munculkan, kerugian mereka itu nggak main-main. Ada yang mencapai 50%, bahkan lebih dari 50%. Ya. Dan kemungkinan besar untuk mereka mengejar kembali ketertinggalan dari nominal kemacetan ini, atau mereka ingin mengembalikan uang mereka, otomatis segala upaya akan mereka lakukan dalam hal itu. Ya, tapi dari teman-teman yang gagal bayar juga harus memperbaiki diri Anda mulai hari ini lebih matang lagi. Kenapa saya bilangin ini harus lebih matang lagi? Karena mental kerupuk itu saya sudah melihat lagi di awal tahun. Padahal di akhir tahun kemarin sudah banyak teman-teman itu bermental baja, persetan dengan soal penagihan, tidak peduli lagi dengan begana begini aksi debt collector pinjol. Tapi di awal tahun saya menemukan banyak banget mental kerupuk yang masuk saat ini gitu loh. Mentalnya mulai down lagi. Apakah ini orang yang baru telat bayar, atau mereka baru gagal bayar, atau memang mereka tidak menyimak beberapa video saya? Mungkin dia hanya melihat yang terbaru saja, tapi tidak mempolback ke belakangnya tentang video-video mungkin 1 bulan atau 2 bulan di belakang. Ya, ini kacau. Kalau mentalnya seperti ini, habis Anda gitu loh. Kenapa saya bilangan habis? Kemungkinan besar Anda untuk gali lubang tutup lubang, peluangnya sangat besar. Karena ada satu poin ketakutan yang sangat besar dalam diri Anda. Orang kalau sudah takut, apapun akan mereka lakukan, walaupun itu membunuh diri mereka sendiri. Ya, ini kejam. Ini makanya saya bilangin, ini mumpung di awal tahun, jangan sampai kita mendengar ada yang nekat, wah, mengakhiri, itu ada yang loncat, itu ada yang minum ini. Jangan sampai ada. Kalau hanya sebatas telat bayar pinjol dan gagal bayar pinjol, ya, bukan semata karena pinjol aja lah. Apapun masalah Anda, hal-hal seperti ini tidak perlu Anda lakukan. Ya, sekarang yang menjadi PR Anda adalah tingkat ketakutan yang ada. Ketakutan yang mendasar, pertama, apa yang akan terjadi dengan data saya setelah sekian lama saya tidak akan bayar? Ya, ngapain Anda pikirin hal itu? Ini nama baik saya, Bang. Oke. Ya.
Saya paham dengan nama baik Anda. Bukankah permasalahan Anda hari ini karena duit Anda tidak ada? Ya, bukankah Anda tahu bahwa kekuatan dari pinjol-pinjol ini adalah nama baik Anda ini? Karena mereka tidak ada meminta jaminan apapun kepada Anda kecuali data Anda yang ada. Ya, harusnya Anda menguasai rasa takut hari ini. Tapi kalau Anda berpikir, apa yang akan terjadi dengan data-data saya di kemudian hari? Yang jelas, hal yang paling wajib, hal yang paling pokok ketika Anda telat bayar adalah sebar data ditelepon oleh debt collector. Ini tidak bisa Anda hindari. Ya, mungkin ada beberapa dari pinjol legal sudah tidak mempergunakan hal itu lagi, tapi dengan pola penagihan debt collector, mereka masih memanfaatkan dari penagih hutang ini. Ya. Dan sasaran dari penagih hutang ini adalah Anda yang selalu menyematkan, yang selalu mempertahankan yang pertama nama baik. Yang kedua, tidak mau datanya disebar. Yang ketiga, Anda sedang menutupi bahwa Anda tidak pengen orang lain atau orang sekitar mengetahui bahwa Anda sedang miskin hari ini. Ya, berarti ada yang salah dalam diri Anda. Padahal udah nggak ada, padahal udah nol gitu loh. Ya, kan orang-orang bilangin, biarlah kita miskin harta tapi kita kaya iman gitu loh. Tapi ini enggak, dia udah miskin harta tapi tidak mau mengakui hal itu. Berarti apa? Anda tidak bisa menerima diri Anda dan keadaan Anda saat ini. Inilah yang harus Anda taklukkan. Ya, jangan Anda terus-terusan mengikuti rasa takut itu. Ya, jangan selalu Anda bayangkan drama-drama yang jelas-jelas itu akan merugikan diri Anda sendiri. Ya, ini mumpung di awal tahun. Mumpung banget di awal tahun. Kenapa saya masih berbicara? Karena saya tahu ada beberapa pinjol legal yang mengalami kerugian di akhir tahun itu. Ya. Otomatis nanti mereka akan mencari bagaimana jalan untuk menarik aset mereka kembali yang ada sama diri Anda. Ya. Yang menjadi kekhawatiran saya, kalau Anda bermentalnya seperti ini, ya, akan terjadi hutang-hutang yang cukup besar. Anda akan kehilangan aset, Anda akan berupaya mencari talangan dana ke tempat lain, Anda akan berusaha untuk gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjol juga gitu loh. Ya, kalau sudah seperti itu ya sudah. Ya. Kementokan akan terjadi. Harta tidak ada lagi, aset tidak ada lagi, hutang-hutang menumpuk. Orang-orang memikirkan apa? Percuma saya hidup di atas dunia ini. Akhirnya berpikiran singkat banget. Ya, dia membayangkan mati adalah jalan terbaik. Ya. Inilah yang mau saya atasi. Jangan sampai ada terbesit di pemikiran Anda bahwa hal itu adalah hal yang terbaik. Makanya saya atasi dari sekarang. Kalau bisa rasa takut Anda ini kurangi, ya. Rasa takut juga nggak bisa kita hilangkan karena kita manusia, tapi jangan terlalu membesar-besarkan sesuatu. Ya, gagal bayar pinjol, resiko satu-satunya adalah skor kredit bermasalah. Ya, resiko tambahannya apa bang? Resiko tambahannya diteror debt collector, ditekan debt collector, diancam mau sebar data, diancam mau datang ke rumah, diancam proses hukum, diancam mau diperdatakan, diancam mau ditarik barang-barang yang ada di rumah atau disita segala macam. Itu ancaman tambahan, risiko tambahan. Tapi risiko yang sebenarnya cuma satu, masuk dalam skor kredit bermasalah, nama Anda masuk dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Ya. Kalau resiko tambahannya itu semuanya diciptakan oleh debt collector, padahal faktanya nggak ada. Ya, debt collector itu tugasnya menagih. Jadi segala cara demi bonus mereka akan melakukan karena mereka ada target juga di setiap pekerjaan mereka. Anda tahu menagih hutang ini hal yang paling sulit. Ya, apalagi di tengah orang-orang itu memang sudah tidak mampu, tidak sanggup. Ya, tapi dengan kelicikan debt collector ini dia berupaya dari sisi mana sifat manusia ini yang mampu untuk kita kuasai. Ternyata dari sisi tadi, nama baik, tekanan, dipermalukan. Di sisi itulah mereka mencoba untuk mendorong Anda, memaksa Anda terus-terusan tetap melakukan pembayaran di aplikasi mereka sehingga apa? Terjadilah
pemerasan, bunga cukup tinggi, denda cukup tinggi. Itulah yang Anda alami saat ini. Ya. Jadi teman-teman hati-hati banget. Oke, ini ada email. Siapa ini? Apa yang akan terjadi pada data-data yang diambil oleh pinjol ilegal di masa depan? Kan? Baru saya jawab tadi itu, baru saya jawab. Di video ini langsung ada nih. Halo Bang Medi, perkenalkan nama saya salah satu subscriber Bang Medi di YouTube dan Instagram. Terima kasih atas informasi dan masukannya buat menghadapi teroran dan memutuskan Galbay. Yang mau saya tanyakan ke Bang Medi adalah, apa kemungkinan yang akan terjadi pada data-data yang diambil oleh pinjol ilegal di masa depan? EKTP saat ini kan sudah link ke semua aspek, ya Bang. Mulai dari perbankan sampai kesehatan semua pakai EKTP. Nah, data yang diambil itu apakah ada kemungkinan akan diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Buat apa sih sebenarnya data-data itu? Semoga emailku dibaca Bang Medi. Siapa tahu ini bisa jadi pencegah buat kawan-kawan yang lainnya yang baru mencoba pinjol, agar tidak terjerumus seperti kami yang sudah berjumlah ratusan ribu di Indonesia ini. Semoga dengan pencegahan semua ini bisa terselesaikan. Terima kasih Bang Medi sekali lagi. Oke. Jumlah orang yang terjebak di pinjol itu telah mencapai 60 juta. Ya, tapi jumlah yang gagal bayar, macet bayar, yang jelasnya masih puluhan juta. Ya, bukan ratusan ribu, itu saya ralat. Habis itu apa yang akan terjadi dengan data kita? Ya pastinya, kalau dari pinjol-pinjol ilegal, data itu memang berharga. Tapi kalau hanya satu data yang mereka jual, rasa saya itu mustahil, tapi pasti berbarengan. Dijual ke pasar gelap, gunanya untuk apa? Mungkin ada untuk kepentingan politik, ada juga untuk kepentingan orang bermedia sosial, supaya follower banyak, supaya ini, dan berbagai macam versi lainnya bisa mereka pergunakan. Dan mereka juga bisa melihat data-data yang ada. Habis itu, apa nih? Apa yang akan terjadi dengan data kita di masa depan? Ya kalau sejauh ini di pinjol ilegal nggak ada. Ya data Anda itu cuman disebar dari kontak ke kontak aja. Paling banyak itu 1 sampai 5 orang di kontak kita. Tapi biasanya mereka itu akan rame. Kenapa rame? Karena terlalu banyak pinjol ilegal yang kita pinjam. Ya, jadi kalau bisa memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, tidak ada orang yang tahu. Kalau Anda pengen mempunyai masa depan yang cerah, perbaiki hari ini. Ya, supaya Anda mendapatkan masa depan yang lebih baik ke depannya nanti. Tapi apa yang akan terjadi di masa depan, orang tidak ada yang tahu. Ya. Oke, yang jelas itu pinjol ilegal tidak perlu dibayar ya. Sore Bang, saya ada pinjam di aplikasi Kami Kaya dan saya ingin melunaskan pinjaman tersebut, tapi aplikasi Kami Kaya sudah tidak bisa di-download. Saya khawatir nanti DC di aplikasi tersebut meneror sebar data ke kontak saya. Di sini niat saya ingin melunasi. Mohon masukannya Bang. Oke. Kami Kaya tidak bisa Anda download di Play Store ya pastinya, karena mereka tidak ada di dalam urutan pinjol legal. Ya. Tidak ada di dalam urutan pinjol legal. Ya kalau Anda ingin berinisiatif untuk menyelesaikannya, ya kembali ke diri Anda aja. Yang jelas kalau untuk dari pemerintah sendiri telah menyampaikan atas dasar apapun pinjol ilegal tidak perlu kita bayar gitu loh. Ya karena mereka aja berada di negara ini sudah ilegal. Oke, ini apa lagi nih? Bang, saya sudah 2 tahun terlilit utang pinjol Bang. Di awal 2003 ini saya disarankan teman saya buat hapus aplikasinya, ganti nomor, terus hilang dulu sampai 3 bulan. Katanya saya Galbay Bang, nggak ada lagi uang Bang buat bayar. Menurut Abang itu solusinya gimana? Saya takut nanti DC-nya datang, KTP saya, alamat tante saya Bang. Tolong nama saya di privat Bang. Oke, makanya saya tanya, ini di awal 2023 ya, ini mau sampai kapan ketakutan yang seperti ini? Sementara di awal tahun ini, saya yakin ya, buat kedepannya, pasti Anda akan mendapatkan tekanan yang lebih besar lagi. Ya, mengingat banyaknya pinjol-pinjol yang mengalami kemacetan dari segi pembayaran yang cukup besar. Ya,
Kalau pemikiran Anda hanya tertumpu karena nanti DC datang, nanti data saya disebar, kapan Anda mau memperbaiki hidup Anda? Ya, kita itu wajar-wajar saja sebagai manusia normal kita memiliki rasa takut, tapi rasa takut yang terlalu berlebihan ini juga nggak normal. Dan ini kurang ajar juga, dan inilah yang harus Anda perbaiki. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak ada yang perlu Anda takuti. Seperti yang saya sampaikan, resiko gagal bayar pinjol cuma satu, skor kredit bermasalah. Sisanya resiko yang dibentuk oleh debt collector, itu sisanya habis itu resiko yang dibentuk oleh rasa takut Anda sendiri. Ya, tapi kalau resiko yang tertulisnya cuma skor kredit bermasalah. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham, tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang kecemasan, dan saya berharap di tahun ini adalah tahun yang perubahan cukup luar biasa, apalagi bagi teman-teman yang 2022, 2021, 2020 sudah habis-habisan karena uang pinjol. Ya, untuk membayar uang pinjol. Jadi di awal 2023 ini saatnya kita memperbaiki segala ketertinggalan kita di tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.